Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabakdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Sejak kita dilahirkan ke alam dunia ini sampai usia kita pada hari ini, terutama dihitung sejak kita akil balik, pasti banyak salah dan hilaf yang kita lakukan. Pasti pernah kita berbuat dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Orang yang pernah salah, pernah berbuat dosa dan maksiat, dibukakan pintu maghfirah, dibukakan pintu ampunan dan rahmat. Bahkan ampunan dan maghfirah itu jauh lebih besar dari kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Ali Imran 133-134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu, bersegeralah, lekaslah, jangan kamu tunda, jangan kamu buat molor, jangan kamu ulur-ulur. Bergegaslah kamu untuk menjemput maghfirah, ampunan dari Tuhanmu, dan sorga yang luasnya meliputi luas langit dengan bumi. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah peruntukkan khusus hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Tidak akan kekurangan tempat. Masih ada sorga yang seluas langit dengan bumi. Di bumi saja tidak seluruhnya ditempati orang. Tidak semuanya dihuni oleh orang. Bahkan kawasan yang belum pernah dihuni juga masih lumayan luas. Apa syaratnya? Syarat pertama, allazina yumpikuna bis-sarra wad-dharra. Kalau kamu ingin dihapus dosa dan salahmu, kalau kamu ingin mendapatkan maghfirah dan ampunan, kalau kamu ingin kesalahan masa lalumu dihilangkan, yumpikuna bis-sarra wad-dharra. Nafkahkanlah hartamu pada waktu lapangmu, pada waktu sempitmu. Bersedekahlah, berimpaklah, berwakaflah, berbagilah dengan orang lain di sekitarmu. Inilah yang jadi masalah kita pada hari ini yang paling viral di akhir 2024 ini. Warga negara Indonesia lebih banyak malah menghabiskan uangnya untuk judi online ketimbang untuk sedekah dan impak itu. Data yang dirilis di bulan Juni, 600 triliun uang di negara kita menguap, hilang, habis hanya untuk judi online. Data yang diungkap di bulan ini, 927 triliun menguap dan hilang, habis percuma dan sia-sia untuk judi online. Andaikan uang sebanyak itu dibangunkan jalan dan jembatan, berapa panjangnya itu?
Dibangunkan kampus dan sekolah, berapa banyak gedung yang berdiri. Dibuatkan beasiswa dari mulai siswa yang berprestasi, yang tidak mampu, berapa yang akan sampai doktoral itu. Ini malah dibuat justru satu di antara perbuatan yang Allah benci di muka bumi, yang disebut perbuatan itu perbuatan keji dan perbuatan setan. Satu di antaranya adalah judi. Dan inilah yang merebak hari ini negeri kita. 8,8 juta jiwa pencandu judi di Indonesia. Kota Padang saja tidak sampai 1 juta. Sumatera Barat tidak sampai 6 juta. Hanya 5 juta jiwa. Pencandu judi 8,8 juta jiwa. 100.000 orang anak-anak di bawah umur. 97.000 aparat penegak hukum. Penegak hukum yang jadi pelanggar hukum. Pengayom masyarakat yang jadi perusak di masyarakat. Apa jadinya? Mungkinkah akan melimpah keberkahan? Judi itu dari dulu memang sudah ada. Di tahun 66 namanya lotre. Di tahun 90-an namanya SDSB. Sumbangan dana sosial berhadiah. Menyumbang ada hadiahnya. Menyumbang ada ganjaran bonusnya. Karena banyak yang menyumbang tidak dapat hadiah, diganti namanya. 90-an itu Porkas. Peras otak, rencana kaya, akhirnya sinting. Maka banyak orang waras ketika di tahun 90-an mencari orang gila, minta nomor, minta kode, minta rumus. Orang waras bertanya ke orang gila, yang mana yang gila sebenarnya itu? Ada yang berkunjung ke kuburan, berharap dapat mimpi di malam berikutnya. Yang dikunjungi bukan kuburan orang soleh. Orang soleh mana mau mengasih kode buntut. Di awal 2000 muncul nama baru, Togel, BT, Toto Gelap. Di awal ini 2002, 2003, 2024 ini namanya ganti lagi, judi online. Inilah yang paling parah hari ini. Korbannya sudah banyak, ya. Makanya disebut rijsum min amalis syaiton. Itu perbuatan keji dan perbuatan setan. Pajatani buhu, jauhi. Polwan membakar suaminya sendiri di depan rumahnya gara-gara judi online. Penegak hukum sama-sama penegak hukum. Apa kira-kira yang akan terjadi kalau seperti itu? Kasus lain banyak. Kenapa judi menjadi perbuatan yang Allah murkai dan disebut perbuatan setan dalam Al-Quran? Pertama, orang yang berjudi menggantungkan hidupnya di tangan bandar. Orang yang beriman menggantungkan hidup dan rezekinya di tangan Tuhan. Itu perbedaannya. Maka kalau ada keluarga kita, orang dekat kita, orang-orang yang masih dalam famili dan sanak keluarga kita, coba perhatikan. Kalah pun dia berulang kali, habis pun aset dan uangnya, bangkrut, miskin pun dia tidak bisa minta tolong kepada Tuhan. Para penjudi walaupun sudah kalah, sudah habis, sudah sengsara, tidak bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, lah sekian kali kalah, sekian kali habis aset, tolonglah ya Allah, mananganlah sakaliko. Buatlah awak manang main judi ko ya Allah.
Jadikanlah rezeki hasil judi ini rezeki yang halalan, toiban dan berkah ya Allah. Tak bisa. Jadikanlah keluargaku yang menikmati hasil ini mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tak bisa. Jadilah keluargaku keluarga yang soleh-solehah, anak-anakku penghafal Quran. Tak bisa. Nehi itu. Perbuatan setan. Bagaimana minta tolong kepada Tuhan? Bagaimana memohonnya kepada Tuhan? Tidak bisa. Orang yang berjudi menggantungkan hidupnya di tangan bandar, sedangkan orang yang beriman menggantungkan hidup dan rezekinya di tangan Tuhan. Maka kata Albert Einstein, kalau ingin menang judi, kalau ingin menang berjudi, satu cuma caranya. Bunuh bandarnya, rampok uangnya, selesai. Itu cuma caranya itu. Kalau enggak, nak kemanang-manang itu. Hari ini bandarnya bukan di Padang. Bandarnya jauh. Di seberang pulau. Di Vietnam, di Hong Kong, di Tiongkok, di Singapura, di Australia. Kalau ingin menang, bunuh bandarnya, rampok uangnya. Itu kata Albert Einstein. Orang yang dianggap paling pintar dulu di muka bumi. Apalagi resikonya? Orang yang berjudi rata-rata akan tulul amal, panjang angan-angan. Jikalau andai kata umpama misalnya, seandainya sekiranya seumpamanya, sekali manang lunas hutang, sekali manang bayar pinjaman, sekali manang jadi orang terhormat awak. Kapan menangnya? Kalau yang kaya jatuh miskin, yang miskin mah. Kalau yang mampu bangkrut, yang banse habis. 927 triliun uang di negara kita menguap hanya untuk judi. Apa ndak memancing bencana dan musibah di mana-mana? Apa ndak akan membuat Allah murka? Banyaknya timbul kasus kriminalitas rata-rata dari judi. Saya ingin sebutkan satu demi satu. Bapak saudara lihat sajalah datanya di handphone. Hari ini Jawa Tengah, Gersik, Boyolali, arah Jawa Tengah, ratusan gugatan cerai per hari. Gara-gara judi online, pecah rumah tangga, berserak dan broken home anak-anak tercinta. Bagaimana makfirah akan datang? Kalau kamu ingin dapat ampunan, bukan dengan berjudi, tapi berimpak, berbagi, bersedekahlah di jalan Tuhanmu. Yang kedua, wal kaziminal ghais, kendalikan emosimu. Apa ibu? Ini Sumatera Barat kita viral-viral luar biasa. Memang luar biasa kita viral. Polisi tembak polisi, perwira bunuh perwira. Biasanya polisi tembak penjahat. Polisi perangnya dengan geng. Ini polisi matinya di kantor polisi sama polisi. Wal kaziminal ghais, kendalikan emosimu. Setan tidak ada yang pensiun. Orang mungkin ada yang pensiun. Kalau kita ingin diampuni kesalahan, dihapus dosa dan perbuatan buruk, dihilangkan noda dan perbuatan yang telah lewat, yang salah, yang hilaf, yang lupa, kendalikanlah emosimu. Bapak saudara, kalau kita sholat marah-marah, apa hasilnya? Bapak ibu puasa pada hari ini, marah-marah, bagus berbuka kalau ombak itu. Pak ibu pergi haji, pakai ihram, berniat nawaitul umrata lillahi ta'ala, pakai baju ihram, lalu bercarui-carui, nehi semua itu. Ada arti apa-apa itu? Kendalikan emosimu. Berapa yang harus hancur
apa tekanan terberat bagi seseorang sampai harus menghilangkan nyawa, sampai harus seperti itu, Bapak Ibu. Malu kita, Bapak Ibu. Cobalah kalau dihitung-hitung, narkoba ditukar dengan tawas Sumatera Barat, perampokan uang dalam jumlah besar, uang 5,6 M yang dikawal polisi dirampok sama polisi Sumatera Barat. Malu kita, Pak. Polisi tembak polisi Sumatera Barat. Untung saja tidak mati CCTV, Pak Ibu. Kalau mati CCTV samalah seperti yang kasus sebelumnya, Pak Ibu. Kendalikan emosimu, Pak Ibu. Dunia ini cukup untuk 7 turunan orang yang bersyukur, tapi dunia dan seluruh isinya tidak akan cukup untuk 1 orang yang rakus dan serakah. Kalau tamak kita, atau rakus kita, apapun akan kurang, apapun tidak akan cukup. Maka kalau judi merebak di satu tempat, kalau maksiat merajalela di satu daerah, yang akan muncul kira-kira apa? Berkah atau bahkan bencana? Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bencana-bencana besar, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La